Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus meninggalnya seorang diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dan ini kejadian di tanggal 8 Juli 2025. Kurang lebih ini udah berapa lama nih? Udah 12 hari teman-teman. Tapi sampai sekarang masih belum ada keputusan ataupun juga penentuan dari penyidik apakah ini ada unsur pidana atau tidak. Sembari kita menanti berbagai macam hal yang berhubungan dengan alat bukti yang akan disampaikan dari penyidik, ada beberapa hal juga yang menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dengan CCTV yang beredar saat ini. Kita nggak tahu nih, motivasi CCTV tersebut kenapa bisa diakses oleh sejumlah media, apakah itu sebuah kesengajaan, dugaannya untuk framing, atau memang itu adalah tujuannya untuk membongkar peristiwa sebenarnya pada pagi hari itu, teman-teman. Yang beredar saat ini adalah salah satu pro kontranya terkait dengan CCTV adanya sandal. Oke, maksudnya sandal ini apa? Karena dalam video yang akan kita lihat beberapa saat lagi, ada 3 fokus yang mau kita bahas nih ya teman-teman. Kalau aku hitung di sini, ini ada 3 jenis sandal. Ada sandal jepit yang itu letaknya berada di depan kamar dari mendiang di sini. Terus juga ada sandal yang kayak warna hitam, plus juga dengan sandal yang dipakai oleh mendiang. Apakah ketiga jenis sandal ini adalah satu sebenarnya, atau bahkan ada beberapa? Yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau ini adalah betul 3 jenis sandal tersebut berada di kamar tersebut, bukankah mendiang ini tinggal sendirian? Apakah hal yang wajar punya lebih dari satu sandal? Menurut aku sih wajar, namanya juga koleksi. Tetapi kita lihat dulu deh, jenis sandalnya seperti apa. Oke, kita coba lihat dulu adalah video yang pertama, misteri sandal dari diplomat Arya yang banyak kalian minta untuk aku bahas, yang saat ini sudah beredar terutama di TikTok, teman-teman. Oke, ini adalah bagian yang pertama. Itu sandalnya berada di depan, itu dengan garis polis lainnya sudah ada. Nah, ini adalah pagi-pagi ya, mungkin sekitar jam 9 atau jam 8 pagian. Penyidik pada saat datang ke lokasi, dia nggak lepas sandal. Nah, ini adalah momen pada saat pertama kali ditemukan oleh sang penjaga kos-kosan, itu sandalnya sudah ada terlihat di situ. Ini adalah momen pada saat didongkel di dalam. Oke, sandalnya berubah jadi warna hitam. Dan menghadapnya itu sandalnya tuh bukan menghadap yang berlawanan dengan pintu ya, tapi bersejajar dengan pintu gitu, seolah-olah akan dipakai. Ini adalah sandal yang dipakai Arya di malam hari itu. Dan kelihatan ada unsur putih-putihnya di bawah. Apakah itu sandal jepit? Oke. Di bagian bawah, jelas itu ada unsur putih-putihnya. Dia pakai kaos kaki. Oke, nanti kita lihat lagi. Aku sudah siapkan cuplikannya sedikit pada saat Arya keluar di malam itu. Berarti itu jatuhnya tanggal 7 Juli ya, 2025. Sekitar setengah 12 malam di CCTV. Tapi kita nggak tahu actual time-nya jam berapa. Karena di CCTV yang beredar itu belum dikalibrasi kalau aku lihat. Karena ada beberapa keterangan yang di CCTV itu lebih dulu dibandingkan dengan keterangan dari penjaga kos-kosannya Siswanto. Misalnya ditelepon sama istri, katanya sekitar 00.40 menit, tetapi di CCTV kok lebih cepat, berarti dugaannya adalah karena memang di CCTV yang beredar itu belum kalibrasi, belum sesuai dengan actual time-nya. Nah, di sini adalah kalau aku amati, pertama itu ada sendal yang jepit ini teman-teman, itu sudah ada polis line. Berarti punyanya siapa itu? Polis line. Jadi sudah, dan polis line ini kayaknya tidak semua barang bukti itu diambil sih kayaknya. Mungkin masih ada yang ketinggalan atau sengaja ditinggal dengan alasan tertentu. Karena olah TKP kan, at least yang sudah disampaikan di media, itu minimal sudah ada 3 kali olah TKP. Aku yakin kayaknya lebih. Dan ini juga menjadi salah satu sorotan dari sejumlah mantan kabar eskrim. Kenapa kok dilakukan olah TKP berkali-kali? Apakah ada olah TKP yang tidak sempurna atau tidak profesional di awal-awal? Misalnya adalah terkait dengan dugaan, misalnya ada penyidik yang mengambil barang bukti tidak mengikuti SOP. Ini ngebuat situasi atau lokasi TKP itu tidak steril.
atau ada beberapa hal yang terlewatkan. Mungkin dugaannya ke arah sana. Kemudian di sandal yang itu, kalau dibilang bahwa mungkin ada yang menduga bahwa bisa aja sandal jepit itu adalah petugas mungkin yang masuk ke sana. Di sini juga kelihatan para petugas yang masuk ke area TKP di kamarnya mendiang Daru itu tidak ada yang lepas alas kaki, semuanya masih pakai sepatu. Dan apakah boleh orang lain masuk ke situ? Jelas tidak boleh. Pertama, ini sudah ada police line, dan secara hukum kalau orang masuk ke police line tanpa izin dari pihak terkait, itu ada pasalnya, kena undang-undang. Dan yang kedua adalah dari kos-kosannya sendiri itu termasuk yang punya pengamanan cukup bagus karena masuk ke area tersebut, ke pintu pagarnya pun harus menggunakan kartu sendiri. Jadi tidak bisa semua orang masuk di sana. Bahkan di kos-kosan yang jumlah kamarnya ada sekitar 11 atau 12 ini terbagi dalam beberapa klaster. Dan di setiap klaster itu belum tentu bisa masuk ke klaster-klaster lainnya. Dan di area ini, kalau aku cek secara sekilas itu ada 4 atau 5 kamar. Karena di ujungnya itu ada juga dapur, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di video ini juga ada sandal putihnya itu masih terus terpampang. Tapi yang anehnya tuh gini, teman-teman. Di sandal putih itu waktu penjaga kos-kosan Siswanto lagi berusaha mencongkel jendela dari Arya, itu kelihatan juga loh sandal putihnya nih, teman-teman. Dan itu menghadapnya adalah menghadap ke pintu kamar. Jadi biasanya kan kalau kita keluar dari kamar atau masuk, ya tipikal nggak ngerti nih. Ini juga belum pasti sih. Maksudnya gimana? Kalau Arya, seandainya itu sandalnya Arya gitu ya, dia kan pakai sandal, masuk ke dalam, posisinya kan menghadap ke sana wajar. Tapi kalau sandalnya menghadapnya keluar, apakah itu ada indikasi yang lain? Itu tidak selalu mutlak, tetapi adalah indikasi sandal jepit tersebut itu sudah ada pada saat video pertama pada saat ditemukan oleh penjaga kos berserta dengan rekannya. Oke, kemudian terus dibuka di sini. Ada juga sandal lagi nih, teman-teman. Ini sandalnya hitam nih. Nah, sandal hitam ini yang beda nih. Dia sandal hitamnya itu menghadapnya keluar. Posisinya berbeda. Sandal jepitnya tuh udah berubah. Itu sandalnya siapa juga? Padahal ini baru posisinya itu dibuka pintunya lewat jendela karena menurut pengakuan dari Siswanto, penjaga kos-kosan ini, kartnya itu juga dia punya cadangannya, tapi pada saat dibuka itu tergrendel dari dalam. Akhirnya dibuka dari jendelanya. Ini ada sandal juga nih, tapi menghadapnya ke sana. Dan sandal jepitnya udah nggak kelihatan lagi. Oke, jadi ada 2 sandal ya kalau kita amati dari itu. Nah, kemudian dengan videonya mendiang Arya, ini adalah sandalnya. Coba aku lihat di sini, teman-teman. Nah, ini adalah sandal waktu Arya mau keluar dari kamar buang sampah. Dia pakai sandal dulu, mengambil waktu beberapa detik, karena dia pakai kaos kaki, aku lihat di situ. Ada yang bilang itu sandal hotel, ada yang bilang itu sepatu. Kalau aku lihat itu sandal jepit sih. Aku lihat itu jelas sandal jepit sih. Kelihatan banget tipikal sandal yang swallow seperti itu. Terus mungkin ada yang bilang, tapi kalau itu sandal jepit, kenapa kok dia sempat mengambil beberapa detik menyiapkan kakinya pada saat mau buang sampah keluar dari kamar? Karena aku lihat di situ dia pakai kaos kaki hitam. Kan di jari-jari itu kalau kita mau masuk ke selipannya sandal jepit, kan butuh ditekan-tekan dikit ya. Kalau nggak nanti jempolnya ketekan sama kaos kakinya. Jadi dugaanku sandal yang jepit tersebut, yang juga sudah terlihat di pagi hari pada saat dibuka pertama kali oleh 2 orang saksi, yang salah satunya adalah penjaga kos, itu adalah yang dipakai oleh mendiang Arya. Dugaannya adalah ke situ. Dan sandal yang warna hitam tersebut yang juga terlihat pada saat di momen-momen membuka pintu pertama kali, itu milik siapa? Apakah milik dari penjaga kosnya? Mohon maaf, dugaannya ke arah sana, atau milik orang lain lagi. Tapi yang pasti itu bukan, dugaanku sangat kuat, itu bukan sandal yang dipakai Arya di malam hari tersebut, karena warnanya gelap. Kalau itu warnanya terang, kan kelihatan tuh ya, putih gitu. Jadi ini semakin indikasinya bahwa yang beranalisa atau menduga bahwa Arya itu menerima tamu di malam hari itu, atau ada orang lain di sana. Tamu di sini kategorinya cukup luas ya, bisa aja itu teman kerjanya atau bahkan
koleganya, atau bahkan mungkin dugaannya orang-orang di sekitar, atau siapa begitu. Intinya adalah lebih dari satu orang. Oke, ada beberapa juga statement yang disampaikan dari beberapa mantan atau mantan bukan mantan polisi tapi purnawirawan polisi ya, yang aku lihat di sejumlah media massa bahwa adanya dugaan terkait dengan olah TKP yang mungkin tidak profesional karena kan awalnya ditangani oleh polsek setempat, kemudian dinaikkan ke levelnya ke Polda. Kalau kayak kasus di Subang dulu kan juga sama kan ya. Awalnya kan dari Polsek ke Polres, Polres ke Polda, bahkan dibantu sama Bareskrim. Karena ada indikasi adanya dugaan-dugaan yang obstruction of justice di kasus Subang, Ibu Tuti dan juga Amel. Nah di kasus ini juga beberapa purnawirawan juga mengkritisi, ini kenapa sih kok langsung ujuk-ujuk ditarik sama Polda gitu, kesannya level bawahnya itu tidak bisa menangani. Apakah ada indikasi bahwa hal-hal terkait dengan ya olah TKP pertama itu ada yang nggak sesuai gitu, karena 48 jam setelah kejadian atau ditemukan, itu adalah waktu krusial ya untuk mengumpulkan barang bukti, alat bukti, ataupun juga hal-hal lainnya. Barang bukti dan alat bukti itu berbeda. Kalau barang bukti itu adalah sifatnya objek ya, bentuk bisa kita lihat. Tapi kalau alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan dari sini ada beberapa hal yang harus kita amati juga cukup unik. Kemarin kan ada dikatakan dari salah satu anggota polisi ya, bilang bahwa kayaknya Kapoldanya kalau nggak salah yang ngomong, kurang lebih dalam waktu seminggu lah gitu ya, itu kita akan umumkan tentang kasus ini, ada unsur pidana atau enggak. Tetapi sekarang kejadiannya di tanggal 8 ditemukan, dan sekarang tanggal 20, artinya sudah berapa tuh? Uh, 12 hari ya teman-teman ya, itu masih belum gitu kan. Jadi semakin ngebuat kita tuh bertanya-tanya, apakah kasus ini sesulit itu, atau bahkan ada sesuatu hal yang sebenarnya simple, tetapi karena ada banyak pertimbangan terkait dengan rahasia, baik itu rahasia pribadi atau rahasia negara, yang membuat case ini jadi complicated. Oke, sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Bye.